warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Pitasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B semester 3 di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas penilaian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran IPA SD, dosen pengampu Ibu Erni Mariana SPD MPD. Sebagai calon guru, nantinya saya akan menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan pada tugas ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah yang terdapat di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran IPA dengan materi Daur Hidup Hewan di Sekolah Dasar kelas 4. Untuk langkah pembelajarannya bisa dimulai dari pra-kegiatan di dalam kelas dengan salam pembuka serta doa dan presensi siswa, atau bisa juga ditambahkan dengan menyapa dan menanyakan kabar anak-anak. Misalnya, selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Jika sudah, lanjut dengan kegiatan awal, apresiasi siswa dengan cara mengaitkan materi pembelajaran yang sudah dibahas dan menggali pengetahuan mereka dengan cara mengenalkan media dan melakukan tanya jawab. Seperti anak-anak, pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Hayo, dari mana sih asal kupu-kupu itu? Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Kita belajar tentang daur hidup hewan dengan tujuan agar kita tahu dan dapat menjelaskan mengenai tahapan dari siklus hewan dan memahami pentingnya proses itu. Dan setelah selesai menjelaskan materi, akan ada pembentukan kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Dilanjut dengan kegiatan inti, yaitu penyampaian materi. Jadi, daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup, dan pada hewan dimulai dari telur sampai dengan dewasa, sehingga hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang ketika terlahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda dari induknya dan melalui 4 tahapan. Contohnya kupu-kupu, dari telur, lalu kemudian menetas menjadi larva atau ulat, dan kemudian berubah menjadi kepompong. Nah, akhirnya jadilah kupu-kupu yang cantik. Selain kupu-kupu, ada juga katak dan nyamuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, namun masih terdapat bagian tubuh yang belum terbentuk dan hanya melalui 3 tahapan. Contohnya kecoa, yang awalnya telur kemudian menetas menjadi limfa. Limfa itu yang menyerupai serangga dewasa namun belum memiliki sayap dan akan mengalami pergantian kulit sampai akhirnya menjadi dewasa. Setelah selesai menjelaskan materi, seorang guru dapat membagi kelompok untuk siswanya, atau siswa juga bisa memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Dengan tugas, masing-masing kelompok diminta untuk menuliskan serta nantinya menjelaskan mengenai metamorfosis sempurna serta ciri dan contoh hewannya. Begitu juga dengan metamorfosis tidak sempurna. Untuk kegiatan akhir, setelah setiap kelompok sudah menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka, guru meminta lembar kegiatan mereka untuk dikumpulkan. Para siswa juga diminta untuk menyimpulkan mengenai materi pembelajaran yang telah dipelajari pada hari ini, serta diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran yang belum dipahami. Untuk evaluasinya secara mandiri, siswa diminta untuk mengerjakan soal yang telah disediakan dan diberikan waktu beberapa menit. Jika sudah selesai, bisa dikumpulkan. Refleksi. Untuk refleksinya, siswa bisa mengungkapkan materi apa saja yang telah dipelajari hari ini dan kesan-kesan apa yang mereka dapat ketika melakukan pembelajaran di hari ini, entah itu menyenangkan atau kurang menyenangkan. Guru juga bisa memberikan motivasi dan pujian terhadap kerja keras yang dilakukan oleh siswanya. Lalu ke proses tindak lanjut. Guru menyampaikan pesan pada siswa seperti, anak-anak, nanti dipelajari lagi ya materi pembelajaran yang sudah kita pelajari di hari ini. Nanti Ibu juga akan memberikan PR. Jika dirasa ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kembali ya. Dan yang terakhir adalah penutup, seperti penyampaian pesan moral serta salam. Pesan moral seperti, anak-anak, hargailah setiap ilmu yang kalian pelajari, karena ilmu adalah cahaya dalam hidup kita.
sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.